Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Indah Ramadhani, absen 25 kelas 10 3. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran dan konservasi air laut. Ternyata 80% pencemaran air laut disebabkan oleh daratan loh. Kira-kira apa aja ya penyebabnya? Yuk kita simak baik-baik ya. Pencemaran perairan laut adalah masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun dan tidak sesuai dengan baku mutu serta fungsinya. Faktor penyebab pencemaran laut. Yang pertama, oil spill atau tumpahan minyak, disebabkan karena kecelakaan kapal tanker maupun kebocoran sumur minyak. Yang kedua, pencemaran logam berat, disebabkan pembuangan limbah yang mengandung logam berat seperti merkuri, seng, nikel, dan timbal. Yang ketiga, pencemaran mikrobiologi laut, terjadi karena air laut yang terkontaminasi dengan virus, bakteri, dan mikroorganisme berbahaya lain dari sungai. Yang keempat, pencemaran pestisida, berasal dari aliran air sungai yang mengandung pestisida yang digunakan petani di sawah sekitar sungai. Yang kelima, pencemaran radioaktif dari kebocoran reaktor. Nah, untuk akibat pencemaran laut, yang pertama, pengasaman laut. Kemampuan alamiah laut dalam menyerap emisi karbon dari daratan sangat baik, sehingga laut semakin asam dan mengancam spesies laut. Yang kedua, kebisingan laut yang disebabkan oleh nelayan, berasal dari suara ribuan kapal setiap harinya. Hal ini terjadi karena laut lebih cepat merambatkan suara daripada udara, mengganggu paus dan hewan lain dalam mencari mangsa. Yang ketiga, munculnya pulau sampah, terjadi karena sampah berserakan akibat adanya arus laut akan mengumpul pada area tertentu. Untuk pengertian konservasi laut sendiri yaitu melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya laut agar dapat berkesinambungan bagi habitatnya untuk generasi sekarang dan masa depan. Tujuan dari konservasi perairan laut yaitu yang pertama melindungi, tentunya melindungi dan mengelola ekosistem atau organisme laut untuk generasi sekarang dan mendatang. Yang kedua, menjadikan sumber daya laut sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan. Yang ketiga, menyelamatkan lokasi bersejarah, berbudaya, serta nilai estetika lautan. Yang keempat, sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Untuk itu, pemerintah membentuk kawasan konservasi perairan atau yang sering disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Manfaat dari KKP sendiri yaitu pelestarian dan perlindungan perikanan, pelestarian perlindungan habitat ikan, terumbu karang, dan padang lamun, sebagai pariwisata alam perairan, sebagai perlindungan plasma nutfah, sebagai pendidikan dan penelitian, dan yang terakhir sebagai peningkatan pendapatan dan pajak. Nah, dari permasalahan berikut, tentunya ada upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, penyusunan regulasi pengurangan sampah. Yang kedua, penyusunan regulasi tentang pencegahan sampah laut seperti pelarangan pembuangan sampah ke sungai atau laut, menjaga kebersihan laut, serta pendidikan konservasi laut. Yang ketiga, membatasi penggunaan plastik dan bahan berbahaya lainnya. Yang keempat, tentunya menerapkan perilaku reduce, reuse, dan recycle. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.